Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarafil umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Salawat serta salam kita lantunkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, guru kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang. Saya Helmi Grimaldi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak dari program studi agama Islam, pendidikan agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberi sedikit nasihat kepada diri saya pribadi dan teman-teman yang ada. Ada sebuah kisah tentang seorang musafir yang ingin pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bernama Ibrahim bin Adham. Sebelum Ibrahim ini pergi menuju ke Masjidil Aqsa, dia membeli perbekalan terlebih dahulu dan ingin mencari sebuah kurma. Ketika dia sedang berjalan-jalan di pasar Masjidil Haram, dia melihat sebuah toko penjual kurma yang dimana penjual ini sudah tua. Kemudian melangkahlah dia menuju ke toko tersebut dan bertanyalah Ibrahim, "Wahai Pak Tua, apakah Anda menjual kurma ini?" Penjual itu menjawab, "Ya." Kemudian Ibrahim ini pun memesan 1 kilo kurma kepada sang Pak Tua. Ketika Pak Tua itu sedang menimbang kurmanya, lihatlah Ibrahim di sebelah timbangannya ini 1 buah kurma, hanya sebiji kurma saja. Lantas dia berpikir, oh mungkin ini adalah kurmaku yang terjatuh ketika sang Pak Tua ini ingin menimbang. Maka langsunglah diambil sang Ibrahim, kemudian dimakannya dengan lahap. Seketika itu Ibrahim pun langsung mulai safarnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selama 4 bulan perjalanan, dia tidak pernah lupa kepada Allah, mulai dari berzikir, sholat, berdoa, dan lain-lain sebagainya. Ketika Ibrahim ini telah sampai di Masjid Aqsa, dia mencari di tempat sebuah yang sepi yang dia sukai untuk berdoa kepada Allah. Dan ketika dia telah duduk, dia pun sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Sembari dia melaksanakan ibadah, dia pun mendengar ada 2 percakapan 2 malaikat. Para malaikat ini bercakap-cakap tentang dirinya Ibrahim. Malaikat ini berkata, "Lihatlah itu Ibrahim bin Adham yang sedang berdoa kepada Allah, yang dimana setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Lantas malaikat yang satu lagi membantah, "Tidak,
pahala dan doanya tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menemukan satu buah kurma yang bukan menjadi hak miliknya. Dan semua doa dan pahala yang dia cari untuk Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah selama 4 bulan tersebut. Lantas terkejutlah sang Ibrahim ini. Kemudian dia bergegas kembali ke Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram, hanya ingin mendapatkan satu buah keikhlasan dari sebutir kurma kecil ini. Dia langsung bergegas dan pergi langsung pada saat itu pula. Ketika 4 bulan perjalanan, sampailah dia di Masjidil Haram. Dan dia mencari toko kurma yang tepat dia kemarin dia beli. Ketika dia mencari, dia melihat toko tersebut. Tetapi yang dia lihat penjualnya bukanlah orang tua yang kemarin, melainkan seorang anak muda. Lantas Ibrahim menyampirinya dan menanyakan kepadanya, "Wahai anak muda, kemanakah orang tua yang berjualan kurma di sini?" Anak laki-laki muda ini pun menjawab, "Wahai musafir, itu adalah ayahku. Dia telah meninggal 1 bulan yang lalu karena sebuah penyakit." Kemudian lantas Ibrahim ini terkejut dan dia kebingungan bagaimana caranya dia ingin mendapatkan keikhlasan dari sebutir kurma ini. Kemudian sang Ibrahim ini bercerita kepada sang pemuda ini bahwa apa yang telah dialaminya selama 4 bulan terakhir dan 4 bulan sebelumnya. Berceritalah dia dan si anak ini pun merasa iba. Kemudian Ibrahim ini meminta dihalalkannya sebuah kurma itu. Lantas anak ini menjawab sang pemuda ini. Dia berkata, "Sekiranya saya akan mengikhlaskannya. Tetapi saya tidak tahu dengan ahli waris saudara-saudara saya yang berada di jauh tempat yang berbeda, dan saudara saya berjumlah 11 orang." Pada saat itu pula Ibrahim tidak berpikir panjang. Dia pun lantas meminta alamat dari tempat-tempat saudaranya. Lantas anak pemuda ini mengantarkan Ibrahim ke setiap rumah-rumah saudaranya tersebut. Dan di jarak antara rumah saudaranya satu ke rumah saudara yang lain itu sangatlah jauh. Tetapi Ibrahim tidak pedulikan. Yang dia pedulikan adalah dia ingin meminta keikhlasan kepada seorang anak muda tersebut. Setelah beberapa hari dia meminta izin kepada anak-anak muda tadi, anak-anak para waris orang tua penjual tua tadi. Dia pergi lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama 4 bulan. Setelah dia nyampe di Masjidil Aqsa, dia mencari tempat yang dimana yang seperti biasa dia beribadah, di tempat yang sepi dan sunyi agar dia bisa beribadah dengan khusyuk. Ketika dia sedang berdoa, terdengar lagi 2 malaikat yang sedang berbicara. Malaikat yang pertama menjawab, berkata, "Lihatlah itu Ibrahim bin Adham. Doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memakan sebuah butir kurma yang bukan hak miliknya." Lantas malaikat yang satu lagi membantah, "Tidak, Ibrahim telah mendapatkan keikhlasan dari 11 anak orang tua tersebut. Dan semua pahalanya dan semua doanya insya Allah akan dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal tersebut, Ibrahim pun sujud syukur dan dia tidak akan melalaikan hal-hal kecil yang lainnya. Karena dia tahu hal kecil apapun itu bisa menghambat pahala dan menghambat semua doa-doa dia serta pahala yang dia niatkan kepada Allah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ingatlah, wahai saudara-saudaraku sekalian, semua amalan kecil dan semua amalan besar semuanya sama, hanya saja beda takaran. Ada amalan kecil dan ada amalan besar, mau yang berpahala ataupun dosa. Ada pahala kecil dan ada pahala besar, dan ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa kecil dan dosa besar. Karena sekecil apapun masalah kita terhadap Allah bisa jadi mempengaruhi pahala dan amalan-amalan kita di dunia. Seperti tadi contohnya Ibrahim bin Adham.
hanya sebutir kurma saja, dia bisa menghalangi permintaan dia, doa dia, ibadah dia ditolak oleh Allah hanya karena sebutir kurma. Hal sekecil itu bisa menghalangi amal-amalan kita. Sama seperti kehidupan kita. Janganlah kita meremehkan hal-hal kecil apapun. Karena hal-hal yang kecil ini akan dipertanggungjawabkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Seperti halnya kita menghina kawan kita, memberi julukan yang tidak baik kepada kawan kita, hanya dengan lisan ini kita bisa masuk neraka. Dalam sebuah hadis, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, wahai Muhammad, apakah yang bisa memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka lantas Nabi Muhammad menjawab, yaitu mulut, lidah, dan kemaluan kita. Seperti itu. Dan ada pula juga sebuah kisah seseorang musafir. Ketika itu dia sedang berjalan pulang. Dia berjalan pulang melihat seekor anak kucing yang sedang kehujanan dan kedinginan. Diangkutlah sang musafir ini dan dibawa ke rumah dan dirawat hingga besar. Pada saat dia dihisap, dia pun masuk surga. Lantas dia bertanya, apa salahku? Padahal aku ini banyak dosa dan aku juga jarang beramal baik. Apa yang membuat aku bisa masuk surga? Apakah karena salatku? Allah berkata tidak. Apakah karena puasaku? Allah berkata tidak. Zakatku? Tidak. Sedekahku? Tidak. Lantas apa yang membuat aku masuk surga ya Allah? Dan Allah ini menjawab, engkau telah menyelamatkan anak kucing yang kehujanan, kedinginan, dan kelaparan pada malam hari, dan kau merawatnya hingga dewasa. Dan hal yang kecil seperti itulah yang Allah lihat. Karena Allah tidak melihat kecil atau besarnya sebuah amalan kita. Yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya menasihati diri saya sendiri dan saudara-saudara semuanya agar kita selalu memperhatikan hal-hal kecil, memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat, bahkan yang kita anggap itu sepele, tolong diperhatikan, karena kita tidak tahu, barangkali hal kecil tersebut bisa membuat kita masuk neraka atau bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu bagaimana kita cara masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.